Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami percaya dengan anugerah yang berasal daripada-Mu, dengan favor yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang membawa setiap kami Tuhan untuk boleh menerimakan sebagian daripada firman-Mu pagi ini. Mari Tuhan, siapkan hati kami, siapkan wadah kami untuk kami bisa menerima setiap pesan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar, temanya adalah meneropong diri sendiri, saudara. Ketika saya berdoa, saya mempersiapkan apa yang harus disampaikan, saya dapat kata teropong dalam hidup saya ketika saya mempersiapkan hal ini. Teropong itu digunakan untuk melihat yang jauh, benar saudara? Ada yang namanya teropong bintang, jadi dari bumi ini bisa ngeliat sampai ke planet sana, saudara. Itu teropong bisa melihat yang tidak kelihatan secara kasat mata, itu bisa dilihat dengan teropong. Atau mungkin kita bahkan kadang melihat film yang action yang mungkin pahlawannya ngeker ya kan, pakai seperti ini untuk melihat keadaan, melihat situasi, saudara. Tapi pagi ini apa hubungannya teropong dengan kehidupan kita, saudara? Kadang kita ini terjebak, saudara, untuk kita melihat kehidupan orang lain daripada kehidupan diri sendiri, saudara. Kadang kita mungkin lebih sibuk meneropong kehidupan orang lain daripada membenahi kehidupan pribadi kita. Kalau mungkin dalam istilah zaman sekarang, kepo, ya kan? Lebih kepo dengan hidup orang lain daripada mengkepokan hidup sendiri, saudara. Waktu kita mungkin meneropong hidup orang lain, kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita sendiri sebenarnya. Karena yang kita lihat adalah orang lain, bukan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang dilihat ketika mungkin kita meneropong kehidupan orang lain, kita bisa mencari yang namanya kesalahan, kita bisa mencari yang namanya alasan. Karena kita kepo, karena kita mungkin sedang meneropong kehidupan orang lain. Dan kalau itu terjadi, saudara, mungkin kita bisa menyalahkan mungkin suami kita, istri kita, anak kita, mungkin siapa di sekitar kita yang kita teropong dalam kehidupan kita. Dan hari ini, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita meneropong kehidupan orang lain. Tapi Tuhan mengajarkan untuk apa? Untuk melihat kepada pribadi kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan atau belum. Kita buka dari Galatia 6, saudara. Galatia 6 ayat yang keempat. Galatia pasal 6 ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya ulang sekali lagi. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, melihat kehidupannya sendiri, mengevaluasi diri sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Firman-Nya berkata, baiklah kita menguji dan melihat keadaan diri sendiri daripada kita melihat keadaan orang lain, saudara. Untuk kita menjadi berkat, untuk kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, start dari hidup kita masing-masing, saudara. Tapi kadang kita terjebak dengan istilah kepo tadi, mau tahu urusan orang, atau mungkin mau mencari kesalahan orang karena kita sebel, kita jengkel. Udahlah, pokoknya bagaimana si A itu harus jelek di mata pemimpin, harus jelek di mata orang lain. Kita punya pertandingan masing-masing, saudara, betul? Hidup kita itu pertandingan kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita bertanding untuk menang atau kita bertanding untuk kalah. Itu pilihannya, saudara. Jadi fokus kita udah ada pertandingan sendiri nih, saudara. Ya udahlah, fokusnya dengan pertandingan kita. Kita jangan pernah istilahnya merecoki pertandingan orang lain. Kita jangan pernah istilahnya meneropong orang lain. Ah, itu curang tuh, itu bulit tuh, itu pertandingannya nggak benar, ya kan? Itu caranya salah.
tolong didiskualifikasi. Kadang banyak dari setiap kita yang terjebak akan situasi seperti itu, saudara. Lebih suka melihat, meneropong sebelah kanan kiri kita daripada meneropong kehidupan pribadi kita hari-hari ini. Ingat, kita punya pertandingan masing-masing. Fokus pada tujuan dan panggilan kita. Karena ketika kita mungkin meneropong kehidupan orang lain, saudara, kita akan melihat kekurangan orang lain. Kita akan melihat kesalahan orang lain. Tuh kan si Bom-Bom seperti ini. Tuh kan Amos seperti ini. Kalau kita terus melihat, meneropong kanan kiri kita, maka tanpa sadar itu membuat diri kita ini paling benar, saudara. Tapi belum tentu diri kita benar. Maka dari itu, jangan pernah kita mencari atau meneropong orang lain. Teroponglah diri sendiri. Lihat dalam isi hati kita. Tadi kita pertama nyanyi lagu, selidiki aku, lihat hatiku. Saya setiap pagi kalau doa pagi, saya cuma bilang, Tuhan tolong selidiki hati saya pagi ini, biar hari ini saya bisa beraktivitas, bekerja, melayani dengan baik seperti apa yang Tuhan mau. Saya cuma bilang, Tuhan selidiki hati saya, jangan sampai saya ini jatuh, jangan sampai hati saya ini menjadi tinggi hati, tapi saya mau Tuhan hari ini Tuhan yang pegang hati saya. Karena kalau untuk kita melihat kesalahan orang itu sangat gampang, saudara. Untuk kita mengomongi orang itu sangat gampang. Untuk kita istilahnya bercuap-cuap ngomongin si A, si B, si C itu gak akan pernah ada habisnya. Mungkin dari A sampai Z, dari Z kalau udah ada alfabet lagi mungkin akan terus berlanjut, saudara. Tapi Tuhan tidak menghendaki untuk kita meneropong, mencari kesalahan orang lain. Karena semasa hidupnya Yesus tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Benar, saudara? Yang mencari kesalahan orang lain itu siapa? Para ahli Farisi. Ketika hari itu Yesus harus mengalami semua hal yang harus terjadi dalam kehidupannya. Semasa hidupnya Yesus tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Even dia melihat ada orang kerasukan, nah makanya lu buat dosa sih jadi kerasukan. Apakah Tuhan berkata seperti itu, saudara? Dia melihat mungkin ada orang yang lumpuh, makanya kamu banyak dosa jadinya lumpuh, ya kan? Apakah Tuhan berkata seperti itu? Enggak. Karena Tuhan tidak pernah meneropong dan melihat sisi orang itu seperti apa. Setiap orang memang tidak ada yang sempurna, saudara. Tapi biarlah itu menjadi pribadi dia dengan Tuhan sendiri. Biar itu menjadi urusan dia dengan Tuhannya sendiri. Kita kalau mau meneropong orang lain, simple. Teroponglah demi kebaikan dia. Kalau ada yang salah, tegurlah. Kalau ada yang tidak tepat, beritahukanlah. Bukan kita meneropong kehidupan orang lain, tapi kita ngomongin dia, tuh si A tuh, ternyata seperti ini, pulang pelayanan gini. Akan dengan sangat mudah mulut kita berkata banyak macam kosakata yang akan kita keluarkan dalam kehidupan kita, saudara. Tapi Yesus tidak pernah melihat, tidak pernah meneropong orang lain. Yang dia lakukan adalah apa? Dia melihat kasih dalam kehidupan orang lain. Saya pernah minggu lalu kan saya sakit, saudara. Sakit sempat drop, ya kan. Lalu banyak nih yang WA saya. Lu kenapa? Kamu kenapa? Bom kenapa? Ya kan. Ada salah satu, lu COVID. Saya bilang saya nggak COVID. Saya bilang saya cuma kecapean aja. Ya masuk angin, kehujanan. Udah, saya bilang. Nah, kadang ya tadi saya bilang orang itu sangat mudah untuk mengucapkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, saudara. Meneropong orang lain, wah si Bom-Bom nih lagi sakit nih. Saya dengar katanya flu, saya dengar katanya pilek, saya dengar katanya batuk. Wah ini COVID nih pasti. Jauhin Bom-Bom, ya kan. Mungkin dengan sangat gampang orang berkata seperti itu, saudara. Tapi satu lagi, Tuhan tidak menghendaki kita berperilaku seperti itu, saudara. Yang Tuhan mau adalah apa?
kita meneropong diri sendiri, saudara. Setiap hari evaluasi, setiap hari melihat hari ini saya udah ngelakuin apa ya, atau ada kesalahan apa yang saya buat, lalu minta ampun di hadapan Tuhan. Itu yang namanya meneropong diri sendiri, saudara. Melihat apa yang salah, apa yang tidak tepat, lalu dibetulkan atau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki atas hidup kita. Bukan kita melihat atau meneropong orang lain, bukan kita melihat atau mencari kesalahan orang lain, tapi start dari pribadi masing-masing. Daud, kita sama-sama tahu dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah Bapa, benar. Dia sangat diurapi. Tapi karena kesalahannya akhirnya mungkin membuat story dalam kehidupannya sedikit tercoreng, saudara. Tetapi Tuhan Allah Bapa saat itu tidak melihat sisi yang dia pernah buat kesalahan. Karena apa? Karena Daud ketika dia berbuat salah, dia berani mengaku dan dia mengoreksi, meneropong dirinya sendiri. Dan dia menyediakan waktu buat Tuhan. Dia menyediakan waktu, pokoknya apapun Tuhan. Dia mengakui kesalahannya dan dia minta maaf. Tapi hari-hari ini coba selidiki apakah kita bisa seperti itu, saudara. Atau kita mungkin melihat orang lain dengar, ini. Akhirnya kita goreng lagi, kita bumbuin lagi, kita masak lagi, jadi sedap, ya kan, obrolan itu. Tuhan gak menghendaki kita mencari kesalahan orang. Tuhan gak menghendaki kita untuk kita meneropong orang lain dan menjatuhkan orang lain. Tetapi Tuhan mau kita punya kasih. Kita buka dari Matius 5 ayat 5, saudara. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Setiap orang mungkin selalu bilang, oh saya punya hubungan dengan Tuhan. Saya berhubungan pribadi dengan Tuhan. Saya punya waktu pribadi dengan Tuhan. Lakukanlah itu, saudara. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena dengan itulah kita akan menjadi orang yang penuh dengan kasih, saudara. Menyediakan waktu seperti Daud, punya hubungan dengan Tuhan, maka kita sedang memasuki yang namanya start dari pribadi kita, memberesi hidup kita dan mengevaluasi diri kita. Dengan cara kita mengizinkan Tuhan, Tuhan silakan Tuhan. Ini hidupku, ini apa yang aku alami hari ini. Mari koreksi dan selidiki aku, Tuhan. Karena setiap orang pasti pernah ngelakuin yang namanya kesalahan, saudara. Dan setiap hari itu kudu kayak HP itu dicas dan dicas kembali. Dari pagi sampai sore kita ngelakuin aktivitas, kita mungkin nggak sadar kita ngelakuin sebuah hal yang mungkin nggak berkenan di hati Tuhan. Datang ke Tuhan, Tuhan ini aku. Recharge aku kembali, Tuhan. Itulah yang namanya kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lemah lembut, yang berani mengakui jika salah, ya katakan salah. Jika kita berdosa, ya katakan kita berdosa. Jangan kita mengelak dari pribadi kita dan kita ngomongin orang kanan kiri kita, saudara. Hari ini bagi barang siapa yang berkata orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Tuhan akan menyediakan semuanya bagi setiap kita, saudara. Ya, ini firman yang mungkin hari ini yang tidak terlalu berat, tetapi ini yang mungkin banyak orang terjebak dalam kehidupan sehari-hari. Meneropong orang lain, lihat kesalahannya, lihat apa yang terjadi, ya kan, dimasukin, digoreng, dibumbuin, sampai akhirnya timbullah pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai, saudara. Itu adalah hal yang harus kita jaga. Ada lagu sekolah minggu katakan hati-hati gunakan mulutmu, ya kan, amin. Ya itulah yang harus kita lakukan, saudara. Hati-hati gunakan mulut kita.
hati-hati gunakan pikiran kita, perasaan kita. Karena ini adalah hal yang berkoneksi saudara, setiap hari dari pikiran turun kepada mungkin mata kita, kuping, mulut, dan perasaan kita. Dan apa yang ada di pikiran ini akan menggerakkan semua panca indera kita saudara. Jadi hari-hari ini saudara, hati-hati atau mari jangan kita sibuk meneropong orang lain. Jangan kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Tapi mari koreksi diri kita. Orang banyak bilang saya mau seperti Tuhan atau saya mau punya pribadi dan karakter seperti Yesus. Maka janganlah kita meneropong atau mencari kesalahan orang lain saudara. Cukup bagian kita melakukan pertandingan kita dengan Tuhan. Mengoreksi, mengevaluasi diri kita setiap hari. Urusan orang di kanan kiri kita itu urusan dia dengan Tuhan saudara. Jangan kita menjadi orang yang kepo, yang selalu ingin tahu ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih, ya kan? Banyak orang yang terjebak ada apa sih? Oh iya, ada apa sih? Ya. Tapi hari ini belajar saudara, seperti Yesus yang gak pernah istilahnya mengkepokan kehidupan orang lain. Tapi dia tetap menebarkan kasih hari demi hari dalam pelayanannya. Dan saya percaya kalau kita dipenuhi dengan kasih dan menjadi orang yang lemah lembut saudara, dikatakan maka kita akan memiliki bumi. Saya percaya apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, kalau kita menjadi pelaku firman ini, Tuhan berkata kamu akan memiliki bumi, maka Tuhan akan memberikan dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini saudara, stop untuk meneropong kehidupan orang lain ya. Biarlah itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Kalau meneropong boleh, tetapi menegurlah untuk kebaikannya. Jangan kita meneropong untuk menyalahkan dia, untuk menjelekan dia. Tapi teropong untuk apa? Untuk kita memperbaiki, membantu dia menjadi lebih baik. Dan yang utama, teroponglah siapa kita, siapa diri kita, dan ada apa dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seringkali kita mendengar akan apa yang orang ngomong, kalau kamu nunjuk begini berarti yang tiga itu nunjuk diri sendiri. Sering ya akan mendengar perkataannya seperti itu. Nah itulah yang tadi kesimpulan daripada apa yang sebenarnya disampaikan pada hari ini. Belajar untuk mengoreksi diri lebih daripada untuk mengoreksi orang lain ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah sepanjang hari ini ya Tuhan, kami boleh selalu mengoreksi hidup kami, melebihi daripada mengoreksi orang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hari firman-Mu membersihkan hidup kami, merupakan suatu pisau yang selalu membersihkan segala kotoran dalam hidup kami, membuang yang tidak baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini Tuhan, semua masalah dalam hidup kami saat ini mau persembahkan kepadamu. Mari saudara, dimanapun saudara berada, problem apapun yang saat ini saudara alami, ceritakan kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar buat saudara. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami mau mendukung tetap akan Bapak Presiden kami dan semuanya kabinet untuk dapat melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tetap Tuhan pegang kendali atas bangsa ini.
Dan saat ini kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan, sehingga segala suatu sakit penyakit virus apapun, kelemahan dalam tubuh kami, keluar karena ada daya tahan tubuh yang menolak segala sesuatunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini masuk dalam hidup kami, masuk dalam mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dilepaskan dan dipatahkan. Berkati tangan kami hari ini ya Tuhan, berkati kaki kami sehari ini. Biar perjalanan kami dan apa yang kami lakukan pada hari ini benar-benar semua berhasil oleh karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami keluar dari tempat ini, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.